Halo sobat semua, menjadi bijak adalah suatu proses. Banyak guru di sekitar kita yang setia mengajarkan kebijakan di kehidupan ini. Filosofi kehidupan yang bijak dan syarat dengan makna mereka tuturkan. Sekarang kita akan berguru pada air. Hujan deras yang turun sepanjang malam telah membuat udara pagi ini segar. Rasa dingin terasa menembus kulit tatkala hembusan angin menerpa. Terlihat tetesan air hujan masih menempel di dedaunan, batang pohon, dan bunga di taman. Tetesan air yang membuatku terpesona akan keindahannya itu membuatku ingat akan peran air yang amat besar. Sobat, dari air yang selalu ada di peristiwa sehari-hari, aku menemukan 6 hal ini. 1. Air itu memberi kehidupan bila secukupnya. Dari bangun tidur hingga kembali tidur, tubuh kita memerlukan air yang cukup supaya bebas dari gangguan kesehatan. Semua makhluk hidup amat tergantung pada keberadaannya. Banyaknya kebutuhan air untuk tiap orang berbeda, tergantung dari usia dan kondisi badannya. Dalam kapasitas secukupnya, air sangat berguna dan membantu kelangsungan hidup. Namun, bila kapasitasnya berlebih sehingga terjadi banjir, air bah, air itu tidak lagi memberi kehidupan, melainkan merampasnya. Memaknai kata secukupnya dalam setiap peristiwa akan mampu menghadirkan rasa syukur pada kita. 2. Air itu membersihkan. Kegunaan lain dari air yang setiap hari terjadi di banyak tempat adalah dipakai untuk membersihkan, untuk mencuci sayur dan buah dan alat rumah tangga, untuk mengepel lantai, untuk mencuci mobil, untuk membersihkan tubuh, dan banyak lainnya yang bersih dengan air itu. Apakah keberadaan kita lewat kata dan tindakan juga mampu membersihkan kesedihan dan duka hati teman atau saudara kita? 3. Air itu mengalir. Selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah adalah sifatnya. Dengan mengalir, maka air dapat membersihkan jalan yang dilaluinya, dan bila tidak mengalir, maka akan menjadi genangan yang dapat menimbulkan bau busuk. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, mesti ada di posisi puncak, dan selalu bergerak maju supaya tetap dapat berkarya. 4. Air itu pantang menyerah. Ketika ada halangan di depan air yang mengalir, air itu selalu berusaha menerobos atau mencari jalan lain, ke kiri maupun ke kanannya. Bahkan bila hanya itu satu-satunya jalan, contoh menetes di atas batu, air itu tetap menerpa batu itu dengan tetesannya. Konon, tetesan air mampu menghancurkan batu yang kokoh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pantang menyerah dalam menjalani kesulitan yang ada di depan kita dan selalu berusaha mencari jalan keluarnya? 5. Air itu mampu beradaptasi. Memenuhi ruang yang ditempatinya menjadi cirinya. Kita dapat melihatnya dalam bentuk yang sesuai dengan tempat tampungnya. Ke bentuk tempat yang bagaimana air ditempatkan, dia akan mengikuti bentuk tempat itu dengan kekonsistenan sifatnya. Mudah beradaptasikah kita dengan tetap menjadi diri kita? 6. Air itu mengisi tempat kosong. Air selalu mengisi celah kosong yang ada di tempat tampungnya. Ada cerita di mana batu dan pasir dimasukkan ke satu tempat. Dari batu yang besar, batu yang lebih kecil, dan pasir. Itu masih belum penuh kalau belum dituang air di tempat itu.
Apakah kehadiran kita memenuhi kebahagiaan orang yang kita kasihi? Bagaimana sobat? Sebagai air yang bagaimana peran kita di kehidupan ini? Semoga dengan keseharian kita yang selalu melihat, menikmati, merasakan air, kita menjadi pribadi yang berguna, karena Bapa di surga pasti besertamu.